Halo teman-teman PSView, jumpa lagi. Kali ini mengenai isi worship 7. Mungkin teman-teman yang udah biasa menggunakan isi worship 7 tidak memperhatikan hal ini. Jadi sebenarnya isi worship 7 teman-teman bisa gunakan fitur remote. Ya, fitur remote. Teman-teman bisa meremote isi worship 7 teman-teman melalui aplikasi Android. Ya, aplikasi Androidnya teman-teman bisa download gratis dari Play Store. Saya akan contohkan ya. Teman-teman buka Play Store ya. Saya akan buka Play Store saya, lalu saya akan masuk ke search dan saya akan ketik isi worship. Search. Nah, ini ada isi worship remote. Free ini teman-teman. Teman-teman bisa install, klik install. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke isi worshipnya terlebih dahulu. Teman-teman buka isi worship 7 pastinya ya. Penting nih, yang teman-teman bisa remote, bisa kontrol adalah semua yang ada di schedule. Saya tekankan, semua yang ada di schedule. Ya, jadi kalau teman-teman mau menambahkan konten, nggak bisa. Menambahkan lirik lagu, nggak bisa. Jadi pastikan sebelum acara tersebut berjalan, seluruh kebutuhan konten sudah diinput ke schedule. Sehingga nantinya teman-teman bisa mengontrol seluruh konten yang sudah ada di schedule. Aplikasi remote yang ada di Android hanya mengatur konten schedule. Paham ya sampai sini ya? Kalau menambahkan konten ke dalam schedule atau menayangkan konten ya yang tidak ada di schedule, lalu teman-teman mau tayangkan, nggak bisa. Hanya apa yang ada di schedule. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Teman-teman masuk ke edit, option. Lalu masuk ke advance. Ini teman-teman sering mungkin nggak perhatikan. Ini ada enable remote control. Teman-teman harus pastikan ini kecentang. Kalau nggak kecentang nggak bisa. Sudah, kita klik OK. Baru setelah itu kita buka isi worship remote yang ada di Android teman-teman. Kita buka ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada hal penting yang harus teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman masuk ke remote nih, fitur remote, klik. Ini nggak aktif nih. PSView. PSView itu nama server ya yang teman-teman bikin tadi di sini. Ini PSView. Ya. Sorry. Ini teman-teman harus on, menandakan teman-teman mengizinkan isi worship teman-teman untuk di remote melalui aplikasi. Ini di on. Kalau sudah, dia akan mengidentifikasi ada handphone yang memiliki aplikasi remote isi worship. Ini handphonenya. Kalau kita lihat di setting, nih, diklik setting, pilih gear setting. Ini ada nih name. Ya, name-nya sesuai nih. Permana Reno 5. Ya. Ini harus diklik pair. Nah, baru teman bisa klik PSView. Ya. Servernya teman-teman baru bisa pilih. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Ini terkunci nih. Kalau terkunci, berarti teman-teman nggak bisa meremote isi worship 7 karena aplikasi Windows-nya tidak mengizinkan nih.
teman-teman harus buka. Maka logonya akan remote. Kalau teman-teman masuk ke sini pun teman-teman bisa lihat nih di sini. Ya, gambarnya remote. Ini kalau digembok, gambarnya gembok. Jadi pastikan ini kebuka. Tidak hanya itu, dari sisi aplikasi remote, teman-teman masuk ke setting gear, ini harus diaktifkan nih, enable output control. Kenapa? Walaupun di sini sudah diizinkan, kalau ini di off, teman-teman nanti nggak bisa meremote tetap. Karena dari sisi handphonenya, ya, dari sisi handphonenya tidak mengizinkan. Kalau ini dari sisi komputer, ini dari sisi handphonenya tidak mengizinkan. Jadi harus di enable juga. Jadi pastikan kedua-duanya enable. Ini gambarnya remote, ini enable output controlnya dicentang. Lalu keep screen on, boleh iya, boleh tidak. Saya memilih iya, berarti memastikan handphone saya selalu on. Karena biasanya ada handphone atau kita seringkali menggunakan sleep timer. Kalau handphone kita nggak digunakan dalam durasi waktu 1 menit, 30 detik, atau 5 menit akan sleep. Itu akan mengganggu. Nah, fitur ini supaya membuat handphone kita tetap on. Ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginput teks-teks kita. Misalkan ya, ini saya mau masukkan sini. Saya cari lagi. Ini saya masukin yang asal ya. Ya. Ini polos nih, hitam nih. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan media dari sekarang, ya. Dari sekarang tambahkan medianya sini. Nah, lalu ini taruh di sini. Saya ngasal, pilih medianya juga saya ngasal nih. Saya nggak tahu sesuai temponya apa enggak. Ya, dipilih dari awal, dari sejak pengaturan schedule. Kalau memang misalkan ada hanya video apa, ini saya masukkan sini. Ini hanya video nih ya, tidak ada teksnya. Teman-teman atur dari sekarang. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita kembali ke handphone. Di handphone teman-teman setting ini, menu. Nah, terlihat nih sudah tersusun schedule-nya. Ya. Kalau teman-teman klik, misalkan lagu pertama saya klik, dia akan menampilkan pilihan tersebut pada preview. Perhatikan. Ya. Ini adalah tampilan preview pada handphone, Ya. Kalau teman-teman klik misalkan dari first, saya klik nih ya, first, langsung tampil dia ke depan, langsung live. Oke. Untuk ke bawahnya teman-teman bisa sentuh sesuai teksnya atau menggunakan fitur di atasnya ini. Next, back, next, back. Bebas teman-teman mau pilih yang mana, back, next, back. Ya. Misalnya udah di chorus lalu mau balik ke verse, ya teman-teman tinggal geser, pilih verse. Paham ya sampai sini ya? Lalu di atas perhatikan nih ada logo, ada juga black, ada juga clear. Ya, ini fungsinya untuk meremote pada fitur ini, logo black dan clear. Jadi kalau saya clear, dia akan clear dia. Teks ya, clear itu untuk teks. Teman-teman perhatikan nih, saya udah clear nih, kepencet tuh, teksnya hilang. Berbeda dengan black. Black itu keseluruhan slide. Ini clearnya saya buka, perhatikan ini, perhatikan teks di sini. Clearnya saya akan buka. Ya. Kalau black keseluruhannya berarti baik teks maupun background akan hilang. Perhatikan black, saya tekan remote-nya.
hilang. Ya, saya buka lagi blacknya. Begitu juga dengan logo. Kalau teman-teman sudah setting logo, misalkan saya pilih ini, saya klik kanan, saya set as logo background. Oke, ini logo. Jadi kalau saya klik logo, perhatikan yang tampil di sini. Dia akan menimpa sementara ya background dan teks teman-teman dengan konten yang sudah teman-teman setting sebagai logo. Perhatikan, saya klik logonya. Kalau saya buka, dia akan menampilkan kembali. Perhatikan, saya buka logonya. Nah, bagaimana kalau mau lagu berikutnya? Oke, kita tinggal masuk ke menu nih, setting. Ini schedule, back. Nah, lagu kedua, saya pilih lagu kedua. Ini preview, kembali lagi saya tekankan. Ini preview di sisi remote. Saya mau mulai dari chorus, misalkan nih penyanyinya mau mulai dari chorus. Saya klik chorus. Tayang ya. Kalau sudah, saya clear teksnya. Lalu saya mau masuk lagu kedua. Saya masuk ke menu, schedule-nya saya klik back, anugerah terbesar. Saya pilih dari verse 2, klik hanya background, karena clear-nya tadi saya pencet, belum saya buka. Clear-nya saya buka. Clear, buka, tampil dia ya. Lalu saya black. Lalu saya masuk ke menu, back schedule, ini video. Saya mau tayangkan. Klik, hilangkan blacknya, tayang. Bagaimana? Menarik ya? Tapi catatannya, pastikan teman-teman pada jaringan segmen yang sama. Saya tekankan, pada jaringan segmen yang sama. Ya, jadi kalau komputer teman-teman menggunakan segmen IP-nya 192.168.1, maka pastikan handphone atau perangkat teman-teman yang sudah diinstal remote apps tersebut menggunakan IP yang sama, 192.168.1. Ya. Itu aja dari saya. Semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan baru buat teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang lainnya supaya bisa menambah pengetahuan buat yang lainnya. Sehat selalu ya, sampai jumpa.